Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bersyukur kepada Allah, salawat dan salam. Mari sama-sama terus kita memperbanyak salawat kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di hari kiamat kelak kita berhak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin, amin, ya rabbal alamin. Teman-teman Ruksyasi, Ruqyah Syar'iyah Simalungun yang dirahmati Allah. Salah satu faktor di mana jin ataupun syaitan bisa masuk di dalam tubuh seorang hamba dari kalangan bangsa manusia itu dikarenakan jin atau syaitan tersebut masuk ke dalam mulutnya. Jadi melalui mulut ini adalah merupakan salah satu jalan untuk mereka bisa masuk ke dalam mulut seseorang, bahkan masuk ke dalam tubuh seseorang. Yang ketika mereka masuk ke dalam tubuh manusia, maka pada saat itu, apa saja, di mana saja, dan kapanpun kita berada, mereka akan ikut serta, bahkan turut campur dalam setiap urusan kehidupan manusia. Apa yang menyebabkan jin atau syaitan bisa masuk ke dalam mulut manusia? Teman-teman yang dimuliakan Allah, banyak faktor-faktor yang menjadi penyebab syaitan dari kalangan bangsa jin masuk ke dalam tubuh manusia. Tapi yang akan kita bahas pada pertemuan kita kali ini, salah satu faktornya itu dikarenakan ketika kita menguap dengan membuka mulut kita. Pada saat kita menguap, apalagi pada saat kita sedang mengantuk, waktu menguap itu otomatis mulut akan terbuka, bahkan suara akan mengeluarkan seperti itu. Mari kita lihat di dalam sebuah hadis yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Sa'id Al-Khudri, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tatha'aba ahadukum," apabila salah seorang di antara kalian menguap, "falyumsik biyadihi," maka tahanlah dengan tangannya. Jadi memang menguap termasuk bagian dari aktivitas manusia. Apabila manusia itu dalam keadaan lelah, bahkan dalam keadaan ngantuk. Apapun ceritanya, kalau manusia ngantuk, pasti menguap. Nah, ternyata Nabi memberikan petunjuk kepada kita, pada saat kita menguap, falyumsik biyadi, tahan dengan tangannya. Jadi, kita gunakan tangan, kita tutup mulut kita seperti ini. Ini yang pertama, falyumsik biyadi. Yang pertama, tahan dengan tangannya. Ala fihi, di atas mulutnya. Nah, seperti tadi ya. Jadi walaupun mungkin dalam keadaan terbuka, tapi ada yang menutup. Dan yang menutup itu adalah tangan kita. Fa inna syaitana yadkhul,
maka sesungguhnya saat itu syaitan masuk. Teman-teman yang dirahmati Allah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ada beberapa orang yang bertanya, Ustaz, apa yang menyebabkan syaitan dari kalangan bangsa jin? Apa yang menyebabkan jin bisa masuk ke dalam tubuh manusia? Bahkan ketika jin tersebut masuk, ia merasuki tubuh manusia dan mengendalikan tubuh manusia. Jawabannya banyak sebabnya, banyak faktor-faktornya, tapi salah satu faktor yang menyebabkan jin dapat masuk ke dalam tubuh manusia, syaitan bisa menguasai dan mengendalikan syaraf otak manusia, dikarenakan pada saat manusia yang dalam keadaan menguap, dibuka lebar-lebar mulutnya tanpa menutupnya dengan tangannya, tanpa menahannya dengan tangannya. Jadi ketika kita ngantuk dan pada saat kita lelah, waktu itu juga kita menguap, silahkan menguap, tapi tahan dengan tangan kita. Lantas bagaimana pula kalau pada akhirnya ketika kita menguap, keluarlah suara seperti itu? Banyak ya teman-temannya, banyak yang seperti ini. Dan memang ada juga lah di antara kita yang tidak tahu apa efeknya ketika kita menguap dengan mengeluarkan suara seperti itu. Mari kita dengarkan di dalam hadisnya yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, At-tatha'ub minasyaitan. Menguap itu datangnya dari syaitan. Masya Allah. Ternyata menguap itu datangnya dari syaitan. Ini merupakan bagian dari cara syaitan agar dia bisa masuk ke dalam tubuh manusia. Berusahalah dia menyusup ke dalam tubuh manusia melalui mulut yang terbuka ketika manusia sedang menguap. Fa'idha tatha'aba ahadukum, apabila salah seorang dari kalian itu menguap, fal yaruddahu mastata'a, maka tahanlah sebisa mungkin. Pas kita mau menguap nih, tahan sebisa mungkin. Kalau ternyata pas begitu menguap kita tahan nggak jadi nguap, alhamdulillah, aman lah itu. Tapi kalau memang akhirnya pas begitu kita mau menguap, kita tahan ini, ternyata juga tidak bisa. Apa kata Nabi? Falyumsik biadi. Kita udah mau nahan ini, tapi nggak bisa juga. Mulut sudah mau terbuka. Falyumsik biadi. Seperti itu caranya. Seperti ini. Tutup dengan tangan, tahan dengan tangan kita. Lantas bagaimana kalau pada akhirnya kita sudah tidak bisa menahan nguap kita, tidak kita tahan dengan tangan, tidak kita tutup dengan tangan di atas mulut kita, tapi terdengar suara seperti itu. Fa inna ahadakum idza qala maka sesungguhnya apabila salah seorang di antara kalian sempatlah mengeluarkan suara dhahika syaitan, maka syaitan saat itu tertawa. Teman-teman yang dirahmati Allah, tentang hal yang gaib, kita sebagai manusia biasa
sama sekali tidak mengetahui apa yang akan terjadi dan apa yang sedang terjadi. Maka dalam hal ini, sebagaimana yang telah diberitakan, yang telah disampaikan oleh Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mudah-mudahan ini menjadi penyemangat bagi kita, sekaligus menjadi kehati-hatian kepada kita ketika kita dalam keadaan menguap. Apakah dikarenakan tubuh dalam keadaan lelah, mata dalam keadaan mengantuk? Maka yang pertama sekali mesti kita lakukan sesuai dengan petunjuk beliau, fal yumsik biyadi, tahan dengan tangannya. Ini yang pertama, tutup dengan mulut. Yang kedua, kalau masih bisa ditahan, tahan. Jangan biarkan menguap. Tapi kalau memang tidak bisa ditahan, ya sudah, menguaplah. Tapi cara yang pertama kita lakukan dengan menahan dengan tangan kita di atas mulut kita, dan hindarkan suara seperti itu. Hindarkan. Apabila itu terjadi dan itu dilakukan, maka dhahika syaitan, syaitan akan tertawa. Dia akan bangga, dia akan merasa takabur, merasa sombong, merasa berbesar diri, merasa bangga, merasa berbesar hati. Karena sejatinya tertawanya itu adalah tertawa mengejek, dikarenakan dia telah menguasai manusia yang dalam keadaan menguap tersebut. Barakallahu fikum, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.